Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang sangat besar bagi kita semuanya, baik nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menghadiri satu forum yang dimana kita sama-sama belajar menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk belajar memahami ilmu. Dan malam ini kita akan membahas perihal tentang proyek terbaru di Jatinangor, yaitu Gerada Student House Mahakarya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semuanya dalam memahami pemahaman proyek dan dapat mengamalkan dalam kehidupan kita, dan dapat memasarkan proyek dan mendapatkan pendapatan tambahan untuk bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam salam kita junjung kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa Allahumma sholli peradaban alaihi. dari peradaban jahiliyah hingga peradaban hingga terang benderang hingga saat ini. Baik Bapak Ibu semuanya, malam ini kita akan membahas salah satu proyek terbaru yang dimiliki oleh Iskarima Bakti Syariah. Lokasinya terdapat ada di Jatinangor yang bernama Granada Student House Mahakarya Jatinangor. Dan alhamdulillah Kang Umam sebagai manajer dari GSH Mahakarya Jatinangor sudah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Kang Umam, Siap? ready ya Kang Umam ya? Ready. Oke, baik. Langsung saja kepada Kang Umam, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Terima kasih banyak Pak Taufik dan Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Mitra Iskariman Akademi sekalian. Ini saya dikasih waktu sampai jam berapa Pak Taufik? Baik Kang Umam, sampai jam 20.45 menit. Siap, artinya 1 jam ya kurang lebih Bapak Ibu semua. Nah, sebelum saya mulai, saya boleh tahu dulu nggak nih, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang dari Bandung atau Sumedang? Boleh raise hand atau chat? Baik, ada ya. Satu, oke. Nah, sebelum saya mulai, izin perkenalkan dulu Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Umam dari proyek terbaru Iskariman, yaitu Granada Student House Mahakarya. Insya Allah proyek Granada Mahakarya ini adalah proyek Rukos Iskariman yang kelima di Jatinangor ya Bapak Ibu. Silakan, eh, Bapak Ibu semua nanti boleh bertanya di akhir sesi ya, setelah saya memaparkan produk knowledge daripada proyek yang saya pegang ini. Hmm. Baik. Oke, setelah sebelumnya kita sold out project pertama di Granada Student House Jatinangor pertama, kemudian ada juga yang sudah sold out di Granada Student House Bogor yang pertama. Ini kita sekarang kembali akan meluncing project terbaru, yaitu Granada Student House Mahakarya Jatinangor. Ini insya Allah akan menjadi proyek yang kelima Bapak Ibu di Jatinangor ya, Jatinangornya saja gitu. Ini proyek yang kelima. Yang menjadi daya tarik daripada proyek ini yaitu lokasinya yang berada di Ring 1 kampus Universitas Pajajaran Jatinangor gitu ya. Silakan Bapak Ibu semua bisa menyimak dengan baik. Salah satu kenapa kenapa
alasan kenapa Granada Student House di Jatinangor ini bisa sampai menggurita ya Bu ya, sampai 5 project gitu. Setelah project pertama kurang lebih dalam waktu 6 bulan itu sold out, ini sekarang kita sudah project yang kelima gitu. Potensi sewa daripada kos di daerah Jatinangor itu sendiri itu kisaran 1.500.000 sampai ada juga yang 2 juta ke atas gitu ya. Artinya kos premium di daerah Jatinangor itu sedang diminati oleh segmen mahasiswa di daerah Jatinangor. Begitu. Beberapa value yang kita miliki dari proyek Granada Student House Mahakarya ini yaitu lokasinya yang nempel dengan Unpad. Jadi jarak antara proyek dengan kampus Unpad itu kurang lebih hanya 2 menit. Kalau diukur menggunakan jarak itu nggak sampai 1 kilometer Bapak Ibu. Gitu ya. Ini yang menjadi value yang dimiliki oleh Student House Mahakarya Jatinangor daripada proyek Rukos yang serupa. Seperti itu. Nah, lokasinya sangat strategis ya Bapak Ibu ya. Kalau dengan pintu H-nya itu 600 meter, kemudian kalau ke fakultas-fakultasnya di sini Fakultas Teknik Geologi itu hanya 3 menit saja, ke Industri Pertanian 3 menit, ke Ilkom 4 menit, ke MIPA 4 menit, Fakultas Ilmu Budaya juga 4 menit, Peternakan 5 menit, Farmasi, Kedokteran itu 5 menit, dan ke rektoratnya ikonnya Unpad itu hanya 5 menit gitu. Jadi dari sisi jarak Granada Student House Mahakarya ini merupakan proyek Iskariman yang paling dekat gitu jaraknya dengan kampus. Kemudian untuk tipenya sendiri di Granada Student House Mahakarya ini semuanya satu tipe yaitu eh, total ruang kamarnya ada 4 dan lantainya ada 2 lantai. Untuk spesifikasi bangunannya, luas tanahnya di 40 meter persegi dan luas bangunannya itu sendiri ada di 62 meter persegi, begitu. Dan ini kita full furnish ya, Bapak Ibu. Jadi bangunan berikut dengan isinya, berikut juga dengan SHM. Jadi nanti konsumen itu mendapatkan bangunan plus isinya plus juga dengan SHM-nya gitu. Nah, salah satu furnish yang bisa kita bedah di sini yaitu untuk kamarnya sendiri itu ada satu set dipan, kemudian sudah ada AC juga. Untuk pintunya sendiri itu kita menggunakan smart door lock ya, gitu. Kemudian kamar mandinya di dalam, setiap satu kamar mandi, berikut dengan water heater dan showernya, gitu. Mewah banget ya. Bisa kebayang tuh ya kos-kosan gitu ya. Kamarnya kamarnya lengkap, furnishnya, kamar mandi di dalam, ada water heaternya, gitu ya. Kunci pintunya itu sudah menggunakan smart door lock, gitu. Adapun untuk fasilitas bersama di dalam rumah kos ini yaitu dapur, gitu ya. Jadi, untuk dapurnya kita masih dapur yang eh, dapur umum. Setiap satu unit itu ada satu dapurnya, begitu. Nah, untuk denah bangunannya sendiri seperti ini Bapak Ibu. Di lantai pertama itu ada 2 kamar dan di lantai kedua itu juga ada 2 kamar. Jadi total ada 4 kamar gitu. Ini spesifikasi material bangunannya. Kemudian untuk desain kamarnya kita modern minimalis Bapak Ibu. Dinding kita beri interior wall batten seperti ini. Jadi bukan hanya dinding tembok saja, tapi kita juga lapisi dengan wall batten. Seperti itu. Nah, kemudian untuk fasilitas di kawasannya sendiri itu row jalan kita 5 meter, tersedia parkir komunal, kemudian
Di atas parkir komunal itu nanti kita bikin 2 lantai ya Bapak Ibu untuk space coworking space-nya gitu. Ya, nanti dikirim video dan brosur gambarnya kita kirim ya. Kita kirim ke Bapak Ibu sekalian untuk dipelajari. Kemudian security 24 jam, one gate system, manajemen pengelolaan kos gitu ya. Pagar keliling dan CCTV di area kawasannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi insya Allah untuk Granada Stadion Host Mahakarya ini sudah sangat premium sekali untuk kalangan mahasiswa di sekitar Unpad ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Untuk konsepnya sendiri kita pakai konsep Skandinavian gitu ya. Di mana model Skandinavian itu seperti apa, Bapak dan Ibu sekalian bisa eh, lihat di layar yang saya bagikan gitu. Nah, untuk proyek Mahakarya yang pertama ini kita launching kurang lebih 7 unit saja gitu. Data, gambar, dana dan lain-lainnya di mana bisa di-download nanti dikirim Bapak Ibu. Bapak Raden ya, nanti dikirim oleh tim Iskarimat Academy ya sama Pak Taufik dan tim. Bisa bisa kita berikan. Nah, untuk tampilan depannya seperti ini. Jadi eh, untuk yang lantai satunya itu dindingnya kita kasih batu tempel gitu. Untuk yang atasnya baru kita berikan eh, ornamen seperti kayu gitu. Tapi ini bahannya semen, hanya ornamennya aja kelihatannya seperti kayu seperti itu Bapak Ibu. Oke oke. Nah untuk set plan-nya kurang lebih seperti ini. Ini ada 7 unit ya Bapak Ibu, di mana eh, dari pintu masuk itu nanti posisi paling depan itu ada area parkir di lantai satunya dan di lantai duanya ada coworking space seperti itu. Row jalan 5 meter, kemudian ada satu unit kafling yang nomor 7 itu lebih luas daripada kafling yang lain. Nah, ini akan launching nanti tanggal 21 Desember gitu ya di hari Minggu dan merupakan kesempatan untuk Bapak Ibu yang memiliki calon konsumen ini untuk didatangkan karena kalau baru launching ini konsumen bisa memilih lebih awal gitu ya. Bisa memilih yang depan, yang tengah maupun yang manapun yang diminati gitu. Itu kelebihan kalau kita eh, bisa membawa konsumen di awal launching. Jadi konsumen tersebut bisa memilih lebih awal posisi yang masih available. Tuh. Mungkin sampai di sini dulu saya coba pengen pengen tahu dulu ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian. Coba saya baca chatnya ya. Oke, oke. Kalau untuk maintenance, kemudian pengelolaan unit, kemudian apakah unitnya ready? Oke, kita jawab dulu yang pertama ya. Untuk maintenance. Nah, baik-baik. Untuk skema pengelolaan sendiri, kita bisa menawarkan kepada konsumen itu 3 skema pengelolaan. Yang pertama yaitu mandiri, di mana pemilik kos itu mengelola secara penuh unit kos yang dimiliki. Dan untuk biayanya hanya membayar IPL kawasan per bulan per unit gitu ya. Bukan per kamar, melainkan per unit. Itu guna untuk IPL kawasan. Besarannya kurang lebih di 150.000 per bulan per unit gitu. Itu jika
rukos tersebut dikelola secara mandiri gitu. Adapun untuk skema yang kedua yaitu kerjasama pengelola. Jadi unit cost tersebut dikerjasamakan dengan kami untuk dikelola gitu ya. Jadi eh, kita akan bantu maintenance, bantu carikan tamu gitu kan, termasuk dengan administrasi bulanan maupun per 3 bulan yang kita buat laporannya kepada pemilik kos gitu ya. Dan itu eh, jasanya kurang lebih di 500.000 dan untuk IPL kawasannya tetap 150.000 per bulan. Nah, kemudian opsi yang ketiga yaitu rent-back. Rent-back itu bahasa sederhananya adalah kita menyewa unit yang dimiliki oleh pemilik kos gitu ya. Jadi resikonya yang nanggung adalah manajemen, di mana kita eh, menyewa unit tersebut secara penuh dalam waktu 1 tahun misalnya gitu ya. Kemudian pemilik sudah tidak perlu mengeluarkan biaya apapun gitu. Justru kita lah yang mengeluarkan biaya sewa kepada pemilik seperti itu. Jadi resikonya mau kamar itu penuh ataupun tidak penuh, itu pemilik tetap dibayar penuh oleh kita gitu. Oke. Nah, adalah simulasi perhitungan ROI jika konsumen membeli di Granada Student House Mahakarya Jatinangor gitu ya. Nah, untuk range harga unit di Granada Student House Mahakarya ini adalah 800 juta rupiah ya Bapak Ibu ya gitu ya. Nah, kemudian untuk total kamarnya ada 4 kamar gitu ya, maupun 8 kamar. Kalau 8 kamar ini juga bisa, artinya konsumen tersebut membeli 2 unit gitu ya. Nah, kemudian anggap saja 1 bulan itu mahasiswa yang ngekos di Granada Mahakarya itu 1 bulannya 1.800.000. Artinya jika kita anggap 4 kamar itu penuh, maka pendapatan per bulannya yaitu 7.200.000 rupiah seperti itu. Nah, kemudian ada potongan biaya untuk jasa jika dikelola oleh manajemen, yaitu ijarohnya 500.000 rupiah gitu. Kemudian ada juga biaya fee. Fee ini kita kan kerjasama dengan marketplace, kemudian dengan marketing yang biasa mencarikan mahasiswa gitu ya, mencarikan tamu gitu ya. Nah, itu per bulannya 1 orangnya kita per tamu kita kasih fee 200.000. Jadi kalau ada 4 kamar terisi semua, artinya ada 4 tamu, 200.000 dikali 4 yaitu 800.000 gitu. Kemudian ada biaya IPL kawasan 150.000. Kemudian ini ada biaya estimasi utilitas rukos. Estimasi utilitas ini adalah wifi, listrik, kemudian gas gitu ya. Kemudian sabun gitu ya, sabun cuci piring untuk perlengkapan bersih-bersih di dapurnya gitu, itu 900.000. Ini bisa bisa berkurang bisa lebih ya, hanya estimasi saja gitu. Nah, kemudian berhubung di Rukos Mahakarya Jatinangor ini kita ada fasilitas gratis laundry gitu ya, jadi mahasiswa ini 1.800.000 sudah free laundry, dan biaya laundrynya itu nanti kita potong dari biaya sewanya tersebut, yaitu sebesar 160.000 ini per unit gitu. Nah, jadi total pendapatan dari sewanya 7.200.000, dan untuk biaya yang dikeluarkannya yaitu 2.510.000. Ini estimasi ya, Bu ya. Bapak Ibu, ini estimasi. Jadi profitnya ada di 4.690.000 untuk per bulannya gitu. Kalau dikalikan dalam 1 tahun jadi 56.280.000. Itu jika si pemilik kos itu menitip sewakan ke kita gitu. Jadi 56.280.000. Adapun kalau opsi runback, nah itu yang ketiga tadi. Skema pengelolaan yang ketiga di mana pemilik kos itu sudah tidak perlu keluar biaya apapun lagi oleh manajemen. Unit cost-nya kita sewa penuh. Jadi baik itu cost-nya penuh maupun tidak penuh, itu pemilik
pemilik unitnya tidak apa ya, tidak ada resiko gitu. Jadi 50 juta ini flat gitu. Nah, kemudian nilai investasinya kalau awal modal pembelian unitnya itu 800 juta gitu ya. Untuk ROI bisnis kosan dengan kerjasama bersama kita dititip kelolakan ke kita, berarti ROI-nya kurang lebih di 7% gitu. Kemudian kalau unit cost-nya itu disewa sama kita gitu atau di rent back itu ada di 6,25%. Ini per tahun gitu. Nah, itu belum termasuk capital gain atau kenaikan harga sewa. Di mana setiap tahun itu kan kawasan kos-kosan itu pasti ada perubahan harga ya gitu. Jadi anggap saja kalau kenaikan harganya itu per tahunnya itu 5%. Jadi ROI-nya untuk yang dikerjasamakan pengelolaannya ke kita itu di 12%, kalau yang renback itu di 11%. Bapak dan Ibu sekalian, ini nanti kita share ke Bapak dan Ibu sekalian, jadi bisa dipelajari ulang gitu ya. Kemudian nanti di akhir sesi kita bisa open tanya jawab lagi ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas kita bisa tanyakan lagi di sesi terakhir. Saya lanjut dulu. Yang mana ya? Yang belum tadi. Nah, ini. Jadi di antara beberapa proyek Granada Student House yang dimiliki oleh Iskariman, Bapak Ibu, Mahakarya ini termasuk proyek yang paling dekat gitu ya. Jadi dari proyek kita ke pintu H itu 600 meter. Untuk mahasiswa yang pakai motor atau jalan kaki juga bisa ke sini karena 600 meter aja gitu. Kemudian kalau ke fakultas-fakultas terkait gitu ya, itu juga paling paling lama gitu ya, itu 5 menit. Bahkan ke rektoratnya aja 5 menit. Jadi patokannya itu kita dari project bukan ke pintu gerbang utama kampus lagi, tapi langsung ke fakultasnya seperti itu. Oke. Nah, kita pasang 1.800.000 itu per bulan karena beberapa kompetitor ataupun project kos-kosan yang sudah berjalan di area Unpad itu ada yang mulai dari 1.600.000, 1.900.000 sampai 2 jutaan. Jadi insya Allah prospek daripada eh, kos ini sendiri gitu ya, okupansinya itu eh, sangat tinggi gitu ya. Kalau yang harga 2 jutaan aja penuh, full book gitu ya. Nah, kita pasang harga di 1.800.000-an insya Allah gitu ya. Kita optimis penuh. Selain itu, beberapa kos-kosan juga kebetulan ada di sekitar proyek Mahakarya gitu ya. Dan itu semuanya penuh Bapak Ibu gitu. Jadi silakan jika Bapak dan Ibu sudah punya calon konsumen, prospek gitu ya, kita akan launching Mahakarya ini di tanggal 21 Desember gitu ya. Lokasinya di Cafe Pit Stop Raihana. Jadi dari pintu tol Cisumdawu itu kurang lebih 1 kilometer aja gitu. Nanti kita launching di sana untuk teknis menghadirkan konsumennya nanti bisa dikoordinasikan dengan eh, koordinator mitra Bapak Ibu sekalian gitu. Oke, mungkin penjelasannya eh, saya cukupkan. Pak Taufik boleh dibantu. Ini mau pertanyaan yang mana dulu Pak yang akan kita jawab? Oke, terima kasih kepada Kang Umam ya atas penyampaian terkait tentang proyek Gradasa dan Hosma Karya di Jatinangor. Terima kasih banyak Kang Umam. Baik Kang Umam, Siap. kita langsung saja masuk ke sesi diskusi ya karena mungkin dari Mitra Marketing Iskariman banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan ingin mengulik lebih dalam terkait tentang proyek Gradasa dan Hosma Karya Jatinangor. Di chat Zoom cukup banyak sekali pertanyaan. Boleh saya bacakan satu persatu terlebih dahulu ya Kang Umam ya? Siap. Oke, baik. Saya akan. Nah, ada pertanyaan dari Pak Tatang terkait tentang proyek 1, 2, 3 dan 4. Apakah itu berdekatan?
Oke, baik Pak Tatang. Untuk GSH 1 dan 3 itu berdekatan dengan dengan proyek yang pertama. Granada Stadion House yang pertama itu berdekatan. Kemudian untuk Granada yang kedua dan keempat itu lokasinya berbeda gitu ya. Ada beberapa Granada Stadion House yang berdekatan dan ada juga yang lumayan jauh. Nah, kalau untuk Mahakarya sendiri itu lokasinya dekat dengan Granada Stadion House yang keempat, Bapak Ibu. Gitu. Kalau dengan Granada Stadion House yang ke satu, kedua, ketiga itu jauh. Jadi patokannya eh, kalau Granada Mahakarya ini di samping kampus Unpadnya, kalau Granada yang satu, dua, tiga itu pintu masuknya lewat gerbang utama gitu. Begitu Pak Taufik. Oke, berarti Garda Sadana House Magarya ini cukup strategis banget ya Kang Umam ya, Betul, daripada betul. Garda Sadana House 1, 2, 3 ini. Padahal kan tapi semuanya itu berdekatan dengan kampus yang ada di Jatinangor ya Kang ya. Betul. Oke, baik. Oke, kita akan men- menyampaikan pertanyaan dari Bu Hafsoh Nusaibah. Kalau untuk maintenance, manajemen cost sistemnya itu seperti apa, Pak? Oke, kita kembali lagi ke yang tadi ada tiga skema pengelolaan. Yang pertama yaitu mandiri. Mandiri itu artinya pemilik kos dia mengelola unit kosnya sendiri. Jadi hanya membayar IPL kawasan saja untuk keamanan, security gitu kan. Karena nanti kan di kawasan kita kan ada security gitu ya. Jadi pemilik unit ini ada IPL 150.000 aja. Ini per unit bukan per kamar gitu. Itu skema pertama. Kemudian skema kedua yaitu kerjasama dengan kita untuk kita bantu kelolakan, kita bantu juga carikan tamunya gitu atau penyewanya gitu. Dan ini untuk jasa kelolaannya itu hanya 500.000 per bulan per unit gitu ya. Kemudian untuk IPL kawasannya tetap ada yaitu 150.000 per bulan gitu. Kemudian untuk yang rent back itu artinya kita sewa kembali. Rent itu sewa, back itu kembali berarti kita sewa kembali gitu ya. Jadi unit kos yang dimiliki oleh pemilik kos itu kita sewa secara penuh dalam waktu 1 tahun gitu ya. Dan di sini pemilik kos sudah terima beres saja, terima duitnya aja nih gitu. Jadi penghasilan income-nya tetap dalam eh, setahun penuh itu. Tidak ada biaya IPL maupun biaya jasanya. Kurang lebih begitu, tiga opsi ini, Pak. Oke, terima kasih Kang Umam. Mohon maaf ini kepada Pak Ahmad Mustafa untuk dapat menghapus sore ceritanya ya, untuk menjaga kenyamanan Zoom meeting pada malam hari ini. Oke, terima kasih kepada Kang Umam atas penjelasan skema pengelolaan dari Ganda Student House Mahakarya. Dan kita lanjut aja Kang, ada pertanyaan lagi ini dari Pak Tatang melanjutkan pertanyaannya. Akan tapi ini secara mekanismenya nanti mungkin Pak Tatang dapat berdiskusi dengan mentornya ya, karena ini mendatangkan konsumen ke lokasi project. Akan tapi Pak Tatang, bila mana Pak Tatang memiliki ring satu, nanti Pak Tatang bisa mengajak ring satunya itu tanggal 21 Desember tahun 2025, karena di tanggal itu launchingnya dari Gerada Student House Mahakarya di Jatinangor. Oke. Nah, dari Pak Eko Supriyadi ada pertanyaan terkait tentang keunggulan GSH Mahakarya dengan GSH 2 Mm-mm. itu apa saja, Pak? Oke, Granada Mahakarya dengan GSH mana, Pak? Granada Student House 2 Jatinangor. Oh, oke. Kalau kita itu bicara fasilitas, kurang lebih GSH itu fasilitasnya hampir sama. Nah, tapi kalau bicara perbedaan, kita ada dua perbedaan. Yang paling menonjol, yaitu pertama di skema pengelolaan, di mana kalau di Granada Mahakarya ini skema pengelolaannya gitu ya, bukan menggunakan persentase atau bagi hasil, melainkan langsung kita sebutkan di awal bahwa untuk mandiri IPL-nya 150.000 per bulan, untuk yang kerjasama dengan kita itu jasanya 500.000, kemudian untuk IPL kawasannya
150.000 per bulan gitu ya. Untuk Grandback itu tidak ada biaya yang diiurkan lagi ke manajemen oleh pemilik kos-kosan. Nah, jadi yang pertama perbedaannya lebih ke skema pengelolaannya gitu. Kemudian perbedaan yang kedua yang paling menonjol yaitu di sisi lokasi, Pak, gitu. Di lokasi kita ini Mahakarya ini masuk masuk ke pintu H dan langsung ke fakultas. Jadi mahasiswa itu bisa langsung masuk ke fakultas melalui pintu H, bukan lewat gerbang utama dulu gitu. Jadi kalau gerbang utama ke kampus atau ke fakultasnya itu masih cukup jauh ya gitu. Nah, sedangkan proyek kita gitu itu langsung eh, bersebelahan tuh dengan fakultas-fakultas tempat mahasiswa itu kuliah seperti itu. Jadi ada dua, yang pertama yaitu skema pengelolaannya yang berbeda dengan beberapa dana dasar dan universitas yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu dari sisi akses mahasiswa itu nanti masuk ke kampusnya gitu. Kalau yang lain itu rata-rata dari pintu gerbang ya, patokan patokan jaraknya itu dari pintu gerbang. Kalau kita itu justru langsung ke fakultasnya seperti itu. Jadi lewat pintu H bukan lewat gerbang utama gitu. Oke, berarti lebih dekat Gada Sadenos Mahakarya ya untuk langsung ke Mm-mm. fakultasnya dibandingkan GSA yang lainnya ya. Ah, betul. Baik, baik. Berarti secara fasilitas itu sama, akan tapi berbeda dengan skema apa tadi kan, Kang? Pengelolaan. Ya, Kang ya. Pengelolaan. Pengelolaannya, skema pengelolaannya. Baik, baik. Oke, dari Pak Jen sendiri untuk luas kamar kosnya itu berapa saja, Kang? Oke, kita kembali lagi ke sini. Ini denah bangunannya, Bapak, Bapak Ibu, gitu ya. Untuk setiap kamarnya itu sendiri, lebarnya kita di 2,8 meter, gitu ya. Karena di dalamnya ini ada kamar mandi, gitu ya. Jadi panjangnya ini 4 meter, gitu. Nah, kalau ruang tidurnya sendiri itu 250 meter, gitu. Jadi untuk ruang tidurnya itu 2,8 meter itu dikali 250 cm atau 2,5 meter. Kalau dengan kamar mandinya jadi panjangnya di 4 meter. Tapi kalau ruang tidurnya aja itu di lebar 2,8 meter, panjangnya 2,5 meter gitu. Oke, wah lumayan ini, lumayan luas ya, Kang ya. Ya, Tergantung luas ini dengan luas. bangunannya. Betul, betul. Iya, baik. Nih Kang, ada pertanyaan lagi nih Kang. Untuk nanti kan tanggal 21 Desember tahun 2025 kan ada launching ya Grada Sudden House Betul, Malaysia. betul. Nah, bila mana mitra marketing dapat mendatangkan calon buyer ke lokasi project, nah itu ada diskonnya nggak Kang yang ditawarkan kepada calon buyer? Oke. Untuk diskon itu pasti ada ya Bapak Ibu gitu ya. Hanya saja eh, kalau di project ini bicara diskon itu nanti diarahkan dulu aja ke mana ke acara launching gitu ya. Untuk deal-dealannya biasanya itu setelah melihat project gitu. Nah, untuk budgetnya berapa, diskonnya berapa, itu nanti negonya di lokasi. Tapi pada dasarnya apakah ada diskon? Tentu ada, gitu. Oke. Untuk harga awalnya berapa Kang yang ditawarkan dari Grada Sudden House Mahakarya Kang? 800 juta, gitu. 800 juta. 800 juta dan itu belum termasuk diskon ya Kang ya? Belum, belum. Wah, kesempatan banget ini Bapak Ibu nih kalau Betul. misalnya Bapak Ibu udah closing tahun baru dapat komisi dan bisa jalan-jalan ya di tahun baruan ya Oke, di awal bulan betul. Januari ketika closing di Granda Sudden House Mahakarya. Oke, kepada Bapak Ibu semuanya, bila mana ada yang ingin bertanya langsung kepada Kang Umam melalui on mic, silakan Bapak Ibu dapat melakukan raise hand. Nanti akan saya nyalakan on mic-nya, mikrofonnya saya akan nyalakan. Silakan Bapak Ibu. Oke, kepada Pak Satya Nugraha, silakan dapat menyalakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat, warahmatullahi. wabarakatuh. selamat malam Pak. Izin bertanya Pak, Pak Oman. Ya, silakan Bapak.
Tadi boleh ke slide yang itu Pak, income itu Pak. Oh, Maaf, yang simulasi ROI ya? iya simulasi ROI. Oke, boleh, boleh. Pak Rangga. Ya, ini Ya Pak. izin, izin tadi saya coba hitung-hitung Pak. Kalau asumsinya itu kita pakai opsi Renback ya Pak Umam ya. Ya, Ya opsi Renback itu kan 50 juta ya Pak. Ini yang 4 kamar ya Pak Umam ya. betul. Nah itu investasinya kan 800 juta ya Pak Umam. Mm-mm, Betul. betul. Itu kan per tahun ya Pak Umam ya, 550 juta per tahun. Jadi asumsi dia BEP dengan itu kalau 16 800 bulan, bagi 5. 16 tahun. Nah, ya, benar ya Pak hitungan saya Pak. Ya, Asumsinya begitu betul, ya Pak. betul. Oh ya Ya, udah ya udah. Pak, oke. di luar itu maaf nih Pak, ketika ada calon yang mau membeli, biaya-biaya apa yang harus ditanggung di luar harga investasinya itu Pak? Nah, ini menarik nih Pak. Jadi untuk 800 juta ini kita udah all in termasuk dengan legalitas dan furniturnya. Dan jadi 800 juta ini pemilik kos itu udah serah terima kunci, kemudian siap disewakan unitnya. Karena kamarnya udah ada isinya, dapurnya udah ada isinya gitu ya. Jadi sudah termasuk juga dengan legalitas SHM yang akan diterima. Jadi udah bersih Pak 800 juta itu. Oh iya iya siap siap. Pak, berarti kembali lagi Pak ke yang net profit sama Renback. Kalau si orang pembeli tersebut dia mau terima beres dan ada jaminan itu dia 50 juta dia aman lah Pak ya. Ibaratnya uncang-uncang kaki gitu ya Pak ya. Betul. Ya Betul. kan? Resiko di Sama kita. ya pokoknya dia terima beres tiap bulan dapat tiap tahun dapat 50 juta. Kalau dia mau Hmm. capek sendiri ibaratnya dia Nah, dapat 56 juta ya Pak kalau nggak salah ya bener ya. betul. Dan itu termasuk harga kosnya nanti bisa diatur sendiri juga, Pak. Gitu. Oh iya iya iya. Mm-mm. Oke oke. Ya pokoknya kalau mau terima beres sudah tinggal terima transferan 50 juta aja gitu ya Pak. Iya betul, betul. Siap, siap. Ya udah Pak, saya cukup penjelasannya itu aja Pak Siap. Umam. Siap, Uh, makasih Pak Rangga. Pak, Mudah-mudahan ada konsumen ya, Pak, nanti di acara launching, Pak. sama-sama saya lagi lihat ini soalnya Pak, lagi perhatiin apa beberapa proyek yang student house ini, jadi saya lagi lihat-lihat lagi. Kayaknya ini belum ada ininya ya Pak, grup atau Telegram atau di mana ya Pak? Nanti tolong Oke, diinfoin. nanti bisa kita bantu atur dengan ini ya, Pak ya, dengan KF-nya ya, Pak ya. Siap, siap. Terima kasih Pak Umam, Oke, sukses. siap. Sama-sama Pak Rangga. Oke, terima kasih pada Pak Rangga atas pertanyaannya. Baik, Kang Umam, kita langsung saja kepada Pak Nur Rohman yang sudah resen. Silakan Pak Nur Rohman, dapat on mic dan on kameranya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Taufik, Pak Umam. Ini mau Siap, tanya, sama-sama Bapak. untuk calon buyer yang mau survei, apakah itu harus mengisi form survei? Artinya, kalau dia, misalkan gini, saya menawarkan ke seseorang, Pak, ada ini misalkan di data kosan, terus dia nanya daerah mana? Daerah IPB. Nah, terus dia searching sendiri alamatnya, terus tahu-tahu dia datang ke sana. Apakah di sana wajib memperlihatkan form survei bagaimana, Pak? Oke, mungkin dari Pak Taufik dulu Pak, kalau ini Pak, teknis survei Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Nur Rohman atas pertanyaannya terkait Ya. tentang form survei. Itu kan diperuntukkan untuk datanya itu dari calon buyer ya. Nah, mitra marketing boleh nanti membantu untuk mengisinya dan ketika misalnya datang ke lokasi project, nah, nama dari calon buyer itu sudah tercatat di kantor ya. Nah, ketika di lokasi project, tentu nanti dari pihak sales in-house-nya nanti akan bertanya kepada calon buyer gitu. Apakah dari relasi mitra marketing atau datang sendiri. Nah, kalau misalnya datang sendiri nanti akan dicek datanya. Kalau misalnya nanti ada data namanya dan itu didatangkan oleh mitra marketing, maka nanti akan dihubungi mentornya. Seperti itu ya Pak Nur Rohman. Nah, iya, maksudnya begini, Pak. Misalkan saya menawarkan kepada seseorang Mm-mm. Ya, dan dia kan sudah bertanya, saya kasih tahu alamatnya hanya dekat IPB. Dia cari sendiri, tahu-tahu dia mm, datang ke sana sendiri tanpa form survei dari saya, tanpa konfirmasi. pemberitahuan dari saya. Apakah di sana nanti juga dipertanyakan mana form surveinya bagaimana itu, Pak? Ya, biasanya ditanyain Pak dari pihak sales in-house ya Pak. Betul. Nah, terus berarti kalau dia datang sendiri tanpa bawa form survei, berarti dia nggak bisa survei gitu, Pak.
Kalau misalnya datang sendiri, berarti itu jatuhnya mandiri, Pak. Tidak melalui mitra marketing, Pak. Nah, maka sebab itu saya selalu mengingatkan kepada mitra marketing untuk dapat berkomunikasi secara intens kepada calon bayarnya. Dan ya terkait tentang komunikasi marketing itu nanti akan dibahas di kelas yang lainnya ya. Seperti itu Pak Nur Rahman. Ya, mohon maaf Pak, tadi terputus Pak. Ya, baik Pak Nur Rahman. Kalau misalnya Iya. nanti calon calon bayar itu datang sendiri ke lokasi project, berarti itu jatuhnya mandiri ya, tidak melalui mitra marketing. Karena apa? Karena data namanya itu tidak tercantum dalam database kantor. Akan tapi kalau misalnya sudah dicantumkan di database kantor itu maka menjadi apa namanya dikaitkan dengan mitra marketing. Seperti itu Pak Nur Rahman. Nah, maka sebab itu saya selalu mengingatkan kepada mitra marketing untuk jaga komunikasinya kepada calon bayar dan tentukan waktu surveinya itu dengan pasti ya, dengan tepat. Karena kalau misalnya nggak ditentukan dan calon bayar datang sendiri, ya berarti belum rezekinya mitra marketing. Seperti itu Pak Nur Rahman. Ya, berarti kan bisa aja ya Pak. Saya kasih tahu hanya saya ngasih tahu dekat IPB, terus beliau nyari sendiri, ternyata ketemu, terus dia mau bilang mau survei, itu kan bisa aja kan ya Pak. Nah, buat dibuat dulu Gimana ya itu form surveinya ya Pak ya. terus iya, mengakalinya gimana itu Pak? Kalau begitu itu. Ya kalau sudah terjadi ya belum rezekinya Pak. Oh gitu. Oke 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 Ya, oke. seperti itu. Nah ini Kang Umam Berarti ini Mbak, salah satunya dulunya sebelumnya jadi sales in-house. Bagaimana ya Kang iya. Umam? Ya, jadi Iya, jadi gini Pak, kita biasanya kan memang bertanya gitu. Sebelumnya Bapak sama Ibu tahu proyek kita dari mana gitu kan? Oh, saya tahu dari ah, Instagram. Oh, saya tahu dari Facebook gitu. Terus apakah sudah ada janji temu gitu kan? Nah, oh belum, saya langsung aja ke sini Pak, cari di Google. Ah, gitu kita klaimnya punya kita Pak, gitu. oh gitu. Mm-mm, gitu. Kita pasti pastikan tuh Pak, pasti tanyakan gitu kan, dapat info dari mana, bla 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 gitu. Nah, poinnya apakah sudah ada janji temu gitu. Jadi kan kalau di Bapak kan berarti janji temu itu dengan mengisi form ya, salah satu ini ya teknisnya gitu. Oh, berarti sales marketing itu harus mengisi form itu ya. Kalau misalkan begini Pak, si bayarnya datang langsung, tapi sebelumnya saya sudah calling ke apa namanya sales in-house-nya di sana. Pak, kemarin saya sudah eh, nemu calon buyer, tapi sampai saat ini dengan nama ini. Kalau nanti beliau apa namanya survei sendiri dengan mengatasnamakan mandiri, gimana? Saya sudah menginfokan begitu, bagaimana? Baik, Pak Nur Rahman, selagi selagi Bapak sudah menyerahkan form survei kepada kantor, nanti form survei itu kan nanti akan didata di kantor ya Pak ya, dimasuk ke database. Nah, kalau misalnya itu datang sendiri ya tentu nantinya akan dicari datanya ya Pak ya. Nah, kalau misalnya ada datanya ya tentu itu menjadi rezekinya dari mitra marketing. Nah, sebaliknya Pak, kalau misalnya dari mitra marketing itu tidak menyerahkan form surveinya, ya maka berarti belum rezekinya mitra marketing Pak Nur Rahman. Ya, Seperti itu. oleh karena itu Pokoknya form survei supaya itu rezekinya nggak lari ya, gitu ya. Sebenarnya rezeki nggak akan kemana nih, cuman uh, hanya karena form tidak dilengkapi gitu ya. Jadi ke in-house kan sayang banget sih Pak, gitu. Makanya kalau bisa di apa ya, di pepet jaga terus Pak produknya. konsumennya, gitu. Iya. Oke, terus mohon maaf nih pertanyaan yang kedua itu terkait pengelolaan tadi, Pak. Yang pengelolaan melalui jasa itu eh, pengelolaannya itu meliputi apa aja ya? Bisa dirinci nggak, Pak? Pak Umam. Oke, boleh Pak. Eh, Berhubung ini belum ada di slide-nya Pak ya, tapi saya jelaskan sedikit melalui lisan nggak apa-apa ya Pak ya. Iya, siap. Mm-mm. Jadi untuk pengelolaan itu sendiri meliputi apa saja? Yang pertama itu di maintenance Bapak, gitu. Maintenance gedung termasuk apa gimana? Maintenance itu betul, mulai dari menjaga, merawat, gitu ya. Termasuk kalau ada kerusakan itu kita udah termasuk biaya itu Pak, gitu. Oh, gitu.
Kemudian kalau gas habis, terus pemilik penyewa kosnya tersebut butuh jasa bantuan untuk apa gitu ya? Kan ada aja tuh Pak ya pasti ya gitu ya. Nah Iya itu udah ya. termasuk itu gitu. Kemudian untuk kebersihan lorong, koridor, dapur, taman, taman teras ya, itu termasuk itu juga gitu. Oke, oke, Jadi gitu ya, jadi siap. bisa dibilang jasa maintenance itu menjaga, merawat gitu ya. Terus membersihkan, Pak, gitu. Oke Termasuk ya. juga tadi terakhir Pak, jasa tersebut termasuk juga dengan administrasi, check in dan check out tamu, kemudian laporan laporan bulanannya juga. Jadi kita ada laporan bulanan yang diberikan ke pemilik kosnya Pak gitu. Nama nama penghuninya siapa aja, datangnya kapan, pulangnya kapan gitu. Nah, itu nanti termasuk di situ Pak sistem adminnya. Oh gitu. Mhm. Itu kalau di situ kosnya itu boleh campur apa tidak, Pak? Misalkan eh, ada satu unit itu ada campur wanita dengan pria gitu, maksudnya ya Pak, apa harus pria semua apa wanita semua gitu gimana, Pak? Untuk satu unit satu satu ini aja Pak, satu gender aja Pak. Oh, satu gender. Oh gitu. Mm-mm. Mm-mm. Gender aja. Oke. Siap, siap, Pak. Oh ya, satu lagi, Pak. Untuk spek bangunannya gimana, Pak? Oke, untuk spek bangunan boleh. Nih saya tampilin lagi. Nah, ini. Mungkin lebih enaknya gini Pak nih. Saya pakai yang ini dulu ya. Nah, yang ini. Nah, jadi kalau dari fasad itu kita yang bawah pakai batu tempel, batu template seperti ini, gitu ya. Nah, kalau yang lantai duanya dindingnya kita pakai conwood, gitu. Oh, Conwood ini gitu. tampilannya seperti kayu, tapi dari materialnya sendiri itu merupakan apa? Campuran semen, Pak. Jadi estetiknya kelihatan kayu, namun secara material dia materialnya hampir sama kayak material semen, gitu. Itu tempel. Kemudian untuk kusennya kita pakai aluminium, gitu ya, pakai aluminium, gitu. Kemudian untuk koridornya itu kita pakai keramik yang unpolished, gitu. Hmm. Siap, 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 siap. Kalau untuk keramik kamar mandinya kita pakai keramik motif terrazzo. Nah, ini berhubung saya belum belum ada ilustrasi masing-masing material itu seperti apa ya, Pak ya. Jadi masih belum terlalu terbayang. Tapi kalau untuk datanya seperti ini, Pak. Oke, siap, Pak. Oke, Pak. Keramik unpolished itu berarti keramik yang kasar, bukan Susah. keramik Iya. yang kinclong. Hmm. Gitu. Lanjut Oke. ke pintu, kita daun pintunya pakai MDF. MDF itu eh, artinya medium density fiberboard. Jadi dari fiber, Pak, itunya, bahan dasarnya. Nah, untuk setiap pintu, baik itu yang di pintu depan maupun pintu kamar itu udah pakai smart door lock merek Bardi gitu. Merek Bardi. Oh, Kalau untuk pintu kamar mandinya pakai UPVC. Nah, seperti itu. siap, Cakep siap. Pak, cakep nanti. Untuk dindingnya sendiri juga kita kan pakai wall button tuh yang di kamar. Jadi bukan cuma dinding tembok tapi ada kayak ornamen kayunya juga. Jadi mirip kayak hotel gitu Pak. Oke, oke lah, siap, siap, Pak. Oke. Oke, Pak. Sementara begitu, Pak. Makasih, Pak. Siap. Selanjutnya Pak Taufik ada yang mau ditanyakan lagi Pak dari itu Oke, Bapak Ibu? terima kasih kepada Pak Nur Rohman ya tadi atas penyampaian pertanyaannya.
Ya, nah, kalau misalnya Pak Nur Rohman, kalau ada yang belum jelas terkait tentang komunikasi dan marketingnya, nanti bisa berkomunikasi dengan mentornya ya. Oke, ada pertanyaan ini Kang Umam dari chat Zoom ya. Oke. Dari Pak Muhammad Syahrir, Bismillah, untuk harga 800 juta ini dapat berapa kamar? Silakan Oke, Kang baik. Umam. Pak Syahril ya, untuk 800 juta ini luas tanah 40 meter persegi, bangunannya 2 lantai, luas bangunan total 62 meter persegi. Kamarnya ada 4, kamar mandi di dalam semua, gitu. Untuk denahnya seperti ini. Nah, 4 kamar ya, jadi 4 kamar dengan eh, panjangnya di 2,5 meter, lebarnya di 2,8 meter, jadi cukup lega. Lega banget itu insya Allah. Wah, tegal banget ini. Untuk parkiran mobilnya di mana Kang? Kira-kira Kang? Untuk parkir mobil kita ada parkir komunal di dekat pintu masuk. Nanti parkir mobil kita komunal di dekat pintu masuk. Nah, di sini nih, yang sebelah kiri atas. Oke, berarti di depan depan gerbang ya? Ya, depan pos security lebih tepatnya. Oke, baik-baik. Berapa itu Kang luasnya Kang untuk parkiran mobil Kang? Kira-kira Kang? Untuk parkir mobil ini kira-kira cukup sampai 5 mobil Avanza ya, jadi yang mobil medium. Tapi kalau mobil kecil kayak Brio kemungkinan bisa lebih artinya gitu. Oke, wah cukup luas juga ya. Jadi Luas. pemilik kos atau tamu yang datang ke Rukos itu sangat Mm-mm. nyaman dan aman ya. Di Apalagi bawahnya ada parkir komunal, di atasnya ini nanti coworking space. Jadi buat ada mahasiswa yang ngajak temennya, itu nanti nongkrongnya di lantai 2-nya gitu. oke, baik-baik. Oke, kita lanjut pertanyaannya dari Bu Hapsoh. Kalau tiba-tiba nanti ada cabui yang mau survei infoin dadakan pas hari H, apakah aman? Insya Allah aman ya. Jadi Bu Hafsah nanti informasinya ke mentornya langsung ya. Kalau misalnya hari H-nya itu tiba-tiba dadakan langsung ke lokasi project. Nanti langsung aja di data form surveinya. Untuk Rukos ini akadnya sampai AJB atau SHM Kang? Kira-kira Kang? Sampai SHM, Bapak Ibu. Oke, berarti harga Rukos itu sudah include ya sama SHM-nya ya. Betul. Sama SHM-nya, furniturnya, lengkap pokoknya. Mahasiswa datang tinggal nginep, tinggal bayar aja. Terima beres. Terima beres. Oke, baik, baik, baik. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Apakah ada yang mau resen? Silakan. Oke, saya buka dulu on mic kepada Pak Yudianto. Silakan Pak Yudianto dinyalakan mic-nya dan kameranya. Silakan Pak Yudianto, mic-nya dinyalakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, Mas Taufik. Saya mau tanya untuk bayar garansi bangunannya berapa lama, Pak? Oke. Baik, saya Garansi, langsung jawab aja ya. ya, Baik, Pak Yudianto, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk saat ini ya, Pak ya, di beberapa ya, proyek Granada di bawah naungan manajemen kami, itu di 1 bulan, Pak. Gitu. garansi bangunan. Ya, maksudnya 1 bulan itu untuk apa namanya? Untuk memastikan bahwa semua itu sesuai dengan spek yang ada di RAB, gitu. Nah, untuk sejauh ini dari 1 bulan itu aman Pak, gitu. Jadi untuk kedepannya kita masih pakai yang 1 bulan. Mungkin nanti kalau ada apa namanya term and condition yang tertentu gitu ya, ya mungkin kita bisa rubah lagi Pak itunya ketentuannya. Tapi untuk yang saat ini gitu ya itu 1 bulan dulu Pak.
di beberapa proyek yang udah berjalan itu 1 bulan gitu. Oh, karena memang kalau di kompetitor yang lain itu berani garansi bangunan itu sekitar 1 tahunan. Artinya bangunan 1 tahun. dipastikan dalam 1 tahun tidak terjadi kerusakan gitu. Oke, Nah, siap. kita bisa bersaing dengan kompetitor yang lain. Oke. Itu satu. Hmm. Mungkin Terus yang kalau kedua, dari sisi persaingan, kalau garansi mungkin kita nggak sepanjang yang lain, Pak. Tapi kalau untuk bersaing dengan fasilitas, dengan manajemen pengelolaan, dengan lokasi, bolehlah Pak itu diadu. Gitu. iya. Karena biasanya kan buyer juga melihat dari material bangunan itu awet sampai berapa lama. Artinya mereka jangan sampai beli, tetapi dalam waktu 3 bulan harus renovasi, dia Oh harus iya. ngumpulin duit, kan begitu. Artinya Nah, kan berarti biasanya, bangunan tersebut dibangun tidak sesuai spek RAB yang di awal dijelaskan ke konsumen ya Pak ya. Gitu. ya, kan kalau rusak kan biasanya dia harus bangun lagi, renovasi lagi, sementara dia sudah berhitung, padahal saya membutuhkan break even point kembali modal itu sekitar Sekian seumpama tahun tadi gitu ya. dihitung sekitar 13 tahun ya. Ya. Mm-mm. Ya, seumpama sekitar 13 tahun, tapi ternyata dalam waktu beberapa tahun kita harus keluar uang lagi untuk renovasi bangunan lagi lah. Mereka kan akan berpikir ulang seperti itu biasanya. Kalau Oke. kita tidak bisa memberikan kepastian garansi bangunannya berapa tahun gitu, Pak. Iya. Itu terus yang kedua, ada fasilitas TV enggak, Pak? Oke, untuk TV ini kita nanti jadikan itu bonus ya Pak ya, gitu. Untuk jadi gini, ke konsumen itu kita furnish, tapi kalau untuk elektroniknya itu kita jadikan bonus. Jadi kalau kita sebagai marketing itu ketika ada konsumen minta nego, kita nggak nggak kasih langsung potongan harga, tapi kita kasih dulu bonusnya. Nanti per kamar kita kasih bonus TV Pak, kita kasih bonus TV Bu, gitu. Kalau dia masih minta nego lagi, keluarin AC-nya. Masih minta nego lagi, keluarin water heater-nya, gitu Pak. Oh gitu. Gitu, Karena iya. karena kalau kita melihat kos-kosan yang eksklusif itu kan biasanya sudah ada TV, sudah ada WiFi, sudah ada AC satu kamar itu, Pak. Sama, kita ada Gitu. juga. Oh, iya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, siap. Iya, Ada water heater, assalamualaikum TV, warahmatullahi wabarakatuh. kulkas di dapur, kemudian apa tadi namanya AC, gitu. Walaupun di daerah AC. Jatinangor sih sebenarnya sudah dingin sih Pak, gitu. Tapi kita tetap ada. Tapi itu kita sebagai marketing, ya itu dijadikan sebagai apa ya bonus Pak. Jadi konsumen itu enak gitu. Kita kan jelasin Ya, ini bangunnya full furnish, tapi elektroniknya kan belum, gitu. Nah, ini ya, kita kasih nanti di akhir sebagai bonus, gitu. Atau karena jaga-jaga kalau memang konsumen tersebut minta diskon, gitu. karena biasanya mereka kan membandingkan kos-kos yang lain. Oh Kalau iya, di oke. kampus itu kan membandingkan, Pak di sini tuh kos eksklusif Hmm. 1.800, 1.800. Itu Hmm. mahasiswa itu fasilitasnya sudah ada AC-nya lupa, sudah ada TV-nya, Betul. sudah wifi-nya lupa, sudah ada dapur Betul. umumnya, begitu. Nah kadang kita Ah. belum tidak berani jawab kayak gitu kan, kita malah diragukan gitu sama Hmm. akhirnya kan begitu, Pak. Bahkan di sini juga ada kos-kosan yang sudah jalan, sama-sama premium ya Pak ya, harganya hampir sama. Itu nggak ada AC-nya Pak, memang karena daerah sini udah dingin, gitu. Oh gitu. Itu ijo-ijo laku Pak di sini gitu. Oke, oke, Pak. Gitu. Oke. Oke. Ini Ya, terima kasih makasih Pak banyak Dirjen. Pak Ya, Yudianto. Mudah-mudahan besok di acara launching bisa bawa konsumen, Pak. amin, amin, Kita amin, amin. siap bantu buat closingin di lokasi, Pak. Amin, amin, amin. Matur nuwun. Oke, Oke, sami-sami. terima kasih Pak Yudianto atas pertanyaannya. Siap ya Pak Yudianto ya mendatangkan konsumen ke Gradas Raden House Mahakarya. Lalu, Siap. ya siap, siap, Pak. Insya Ditunggu Allah. loh Pak Insya Allah. Yudianto. Selain Bapak memasarkan Yogyakarta, tapi masarkan Jatinangor juga ya. Ya, insya Allah, Pak. Insya Allah. Oke, Ini baik-baik. Terima jarak, kasih Pak, untuk yang Pak. menjadi kendala. Jaraknya jauh. Biasanya konsumen itu, Oh, ya fasilitas jarak.
Demak, Hmm. Demak Pak, Hmm. Demak. Oh, Demak ke Jogja jauh itu, Pak. Iya, karena ke Jogja dekat kan Jawa Tengah sama Demak kan bisa Hmm. bisa kalau pengusaha kan masih wajar lah. Tapi kalau sudah lewat provinsi kan. Betul, betul. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Yudianto atas diskusinya dan pertanyaan kepada Kang Umam. Oke, baik Kang Umam, satu pertanyaan ya di Grada Stadion House Mahakarya. Nah, kira-kira kalau misalnya dari mitra marketing itu berkunjung ke lokasi proyek, apakah diperbolehkan Kang Umam? Saat acara launching ya? Ya, betul Kang Umam. Boleh, boleh, boleh. Tapi sebisa mungkin kita minta konfirmasinya maksimal besok di hari Jumat ya, gitu. Oke, nanti akan berkomunikasi dengan tim koordinator marketing ya, supaya Mm-mm. lebih intensnya. Mm-mm. 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 Oke, baik terima kasih Kang Umam. Berhubung waktu Oke. sudah pukul 20.47, ya sebelum kita tutup, apakah ada closing statement-nya Kang Umam? Silakan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Eh, Sepertinya ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat saya jawab. Mohon maaf karena keterbatasan waktu ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh nanti dilanjut lagi pertanyaannya langsung ke mentornya masing-masing gitu untuk disambungkan ke saya. Jadi nanti insya Allah saya setelah ini masih bisa diajak diskusi ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir karena saat ini di Zoom ini terbatas oleh waktu. Jadi kita cukupkan dulu. Nah, saya berharap masih ada beberapa waktu lagi sampai tanggal 21 Desember. Mudah-mudahan dari Bapak dan Ibu sekalian dari kurang lebih ada 78 70-an mitra di sini itu masing-masing aja ada calon konsumennya gitu ya. Amin. Dan di situ insya Allah kita bareng-bareng apa namanya closingin gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah rezeki kita karena di Jatinangor ini GSH ini cepat banget dari yang proyek pertama itu hanya butuh waktu 6 bulan untuk sold out gitu ya. Nah untuk Mahakarya ini targetnya mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi gitu. Nah kemudian terakhir eh saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Zoom ini gitu ya. Di tengah kesibukannya pulang kerja gitu ya. Di tengah waktunya dengan berkumpul dengan keluarga gitu ya. Mudah-mudahan ini sekali lagi bisa menjadi wasilah rezeki bersama melalui proyek Granada Stadion House Mahakarya Jatinangor ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Kang Umam atas closing statement-nya. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, mitra marketing Skariman tetap semangat dan kita sama-sama bisa mendatangkan calon buyer ke lokasi project di tanggal 21 Desember. Itu hari launchingnya Granada Stadion House Mahakarya. Baik, Bapak Ibu semuanya, Kang Umam boleh meninggalkan Zoom meeting pada malam hari ini, silakan. Ibu sekalian, Kang Lofi, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan terkait tentang recording dan product knowledge, konten, copywriting dan sebagainya nanti akan diinformasikan oleh tim mentor kami. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup Zoom meeting pada malam hari ini setelah dibahasnya Grande Sadden Host Mahakarya. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita usahakan mendatangkan rezeki dan mendatangkan hasil untuk kita semuanya dan dapat menjadikan salah satu pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup Zoom meeting pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada salah kata. Insyaallah kita akan ketemu di forum yang lain, di pembahasan yang lain, tetap di Iskariman Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.